Ya, apakah kelihatan, Mbak Ani? Kelihatan Pak Yulianto sudah Oh, oke. baik. Siap. Baik. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu. Saya ingin menyapa dulu Bu Sri Penny Intan, Ibu Intan, beserta seluruh pengurus yang ada di BKKPI, eh, panitia yang mengadakannya, dan juga seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Ini suatu hal yang sangat baik bagi kami, karena di tengah kami juga memerlukan talenta-talenta yang baru ya untuk memastikan kelanjutan bisnis atau operasional dari KPI. Ya, ternyata di sini Gayung bersambut, kami juga diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Jadi kami juga sangat happy dengan adanya kegiatan seperti ini, Bu Intan. Baik, mungkin nanti kita lebih pada sharing dan diskusi ya, Bu Intan dan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kami mulai, eh, mungkin kami bisa bisa, bentar ya slide-nya. Ya. Mungkin saya mulai dulu dengan apa itu dengan yang dimaksud PT Kilang. Jadi saya ingin juga sharing juga bahwa nanti secara end to end Pertamina Group Business itu ada beberapa subholding. Mungkin barangkali juga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sudah cukup, mungkin ada yang sudah familiar, mungkin juga belum dapat informasi yang komplit. Jadi kita bergerak dari sektor hulu sampai hilir, dan juga selain itu juga ada AP portofolio yang bergerak di bidang services. Di sektor hulu kita ada benderanya di bawah PT Pertamina Hulu Energi. Kita menyebutnya subholding upstream. Ada beberapa anak perusahaan yang bergerak di sana, dan saat ini dibagi berdasarkan region ya, dari region 1 sampai region 5, beserta juga anak-anak perusahaannya. Di sana ada Pertamina Hulu Rokan, EP, Hulu Indonesia, EP Cepu, lalu juga ada PIEP, International Eksplorasi Produksi, ada El Nusa, dan juga kita ada services di sektor drilling, yaitu drilling services. Nah, kami ada di nomor 2 ini. Jadi kita ada di subholding refining and petrochemical yang memproses minyak mentah menjadi produk BBM dan juga petrokimia beserta seluruh produk turunannya. Di anak perusahaan kita ada PT Kilang Pertamina Balikpapan dan juga ada Pertamina Rosneft pengolahan petrokimia. Nah, di PT KPI sendiri kita juga punya operasional. Nanti kita akan ada di slide berikutnya. Nah, yang ketiga di sini kita ada sektor untuk penjualan ya, subholding komersial dan trading ya, dengan bendera Pertamina Patraniaga. Di Pertamina Patraniaga juga sebenarnya punya struktur operasionalnya, namun di bawahnya juga terdapat beberapa anak perusahaan yang diantaranya adalah Pertamina Retail, Lubricants, dan Pertamina International Marketing and Distribution, itu ada di Singapura. Lalu yang keempat, kita juga ada di sektor subholding power dan new renewable energy dengan benderanya sebenarnya PT Pertamina Power Indonesia. Namun di bawahnya ada namanya PT Pertamina Geothermal Energi yang saat ini sudah beroperasi ya, cukup sekian lama. Lalu kita juga ada subholding gas Pertamina dengan bendera Pertamina Gas Negara, di mana anak perusahaannya adalah PT Pertamina Gas atau PT Pertagas. Lalu berikutnya juga kita ada subholding IML, Integrated Marine Logistics. Ini yang sektor distribusi ya, distribusi minyak, pelayaran, perkapalan. Di bawahnya itu ada PT Pertamina Transcontinental. Nah, selain itu juga kita punya P Portfolio Services yang bergerak di bidang insurance, ada juga perhotelan, pelita air, penerbangan, juga ada di sektor rumah sakit dan juga training and consulting. Nah, jadi di Pertamina Group ini sangat banyak sebenarnya entitasnya. Lalu mari kita zoom apa yang ada di Pertamina Kilang Internasional. Jadi izin mungkin di sini kita mulai dari satu ini ya, sebagai gambaran sebenarnya ada empat empat blok ya supaya lebih mudah menjelaskannya. Jadi kita secara proses bisnis itu mulai dari feedstock management. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendapatkan crude oil yang apa dengan proses yang efisien dan juga dengan harga yang bagus. Lalu juga kita proses di refinery operation kita. Nah, inilah yang ada operasional yang ada di PT Kilang. Kita memproses dari crude menjadi minyak BBM, petrokimia dan produk-produk turunannya. Lalu kemudian kita lakukan produk transfer yang ketiga, kita kirimkan ke distribusi ya, dan mostly kebanyakan itu ada kita kirimkan ke PT Pertamina Patraniaga.
Lalu yang keempat, nah ini juga tak kalah penting, ini adalah untuk growth-nya. Kalau satu, dua, tiga ini adalah sebenarnya bisnis apa namanya untuk running bisnis saat ini. Yang keempat ini adalah untuk sektor growth-nya. Kita ada proyek infrastruktur, di sana ada RDMP, Refinery Development Master Plan. Ini juga masuk dalam proyek strategis nasional. Lalu juga ada grassroots refinery dan green refinery. Nah, untuk memastikan jalankan bisnis ini secara berkesinambungan, kita tentunya selalu membutuhkan talenta-talenta ya, talenta-talenta baru, baik itu fresh graduate maupun yang experience hire untuk ngerunning bisnis ini well dari masa ke masa. Nah, dari PT Kilang Pertamina Internasional sendiri, kita saat ini memiliki 6 kilang ya di seluruh Indonesia, mulai dari RU2 Dumai, RU3 Pelaju, ada Balongan, ada Balikpapan, lalu Cilacap, lalu yang paling timur itu kita ada Kasim Sorong di dekat Papua ya. Eh, Produk-produknya mungkin Bapak Ibu juga juga familiar. Kita bergerak di memproduksi BBM, bahkan sampai aftur, Pertamax, sampai juga produk-produk petrokimia. Nah, di bawah ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini adalah kapasitasnya beserta produk-produknya mulai dari RU2 sampai dengan RU7 Kasim Sorong. Nah, Em, mari Bapak Ibu kita masuk ke topik kita. Bagaimana sih sebenarnya kita untuk memastikan pemenuhan organization capability yang ada di PT KPI. Jadi kalau kita lihat secara korporasi, kita selalu melakukan namanya proses manpower planning. Kita mengevaluasi kebutuhan kita dari masa ke masa dan kita memforecastkan bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan manpower kita dengan memperhatikan attrition kita. Attrition ini dalam artian tingkat ini ya, tingkat demografi pekerja dan juga pekerja-pekerja yang akan memasuki usia pensiun dan kebutuhan di masa depan, growth project-nya seperti apa dan operasionalnya kompleksitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini kami akan sharing 5 hal. Pertama mungkin kita memulai dari sourcing strategy dan dari evaluasi kebutuhan manpower tersebut, kami menyusun ya secara Pertamina kita telah menetapkan adanya strategi untuk Pertamina melakukan sourcing itu dari mana saja. Nah, supaya kita punya cukup talent yang bisa kita masukkan sebagai pipeline, direkrut menjadi pekerja baru di Pertamina Group. Nah, dalam hal ini di PT Kilang Pertamina Internasional. Sourcing strategi ini berlaku sama ya di satu Pertamina Group, sehingga nanti masing-masing AP atau masing-masing subholding kita mencoba untuk bagaimana kita memixkan ini sehingga nanti kita bisa eh, memastikan rekrutmen kita itu align dengan apa yang ada di manpower plan kita. Nah, yang pertama itu open recruitment. Ini mungkin yang common ya. Kita mengumumkan job vacancy melalui web perusahaan ataupun media massa, media sosial. Kita kita juga barangkali rekan-rekan semua kalau misalnya sempat mengunjungi website Pertamina, nah di Google juga kita bisa cek, bisa bisa ketik ya kita masukkan rekrutmen Pertamina, biasanya langsung diarahkan ke web rekrutmen Pertamina yang resmi. Lalu kedua, kita ikut juga tadi sempat disebutkan oleh Bu Inten, rekrutmen RBB ya, rekrutmen bersama BUMN sekarang sedang berjalan. Itu sebenarnya sistemnya juga open recruitment, namun itu yang develop dari FHCI, Kementerian BUMN. Nah, kita lakukan bersama-sama dengan BUMN lain, lalu kita secara timeline juga kita bersama-sama dengan BUMN lain. Nah, juga sebenarnya sifatnya itu open rec ya, namun kita dibantu oleh FHCI sehingga kita ikut di sana. Yang ketiga, diaspora. Ini yang belakangan dari Pertamina Group kadang-kadang melakukan kunjungan ke luar negeri. Sebenarnya tujuannya untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa sebenarnya warga negara Indonesia ya, orang Indonesia juga yang berkuliah di luar negeri, sehingga harapannya mereka mau balik ke Indonesia. Yang keempat, nah ini optimalisasi web rekrutmen Pertamina, ini yang sudah kami launching sejak akhir tahun 2023 ya. Lalu efektifnya 2024 berjalan. Nah, ini kami ada namanya programnya itu adalah Pertamina Talent Candidate. Jadi kita ngepool seluruh CV ya. Jadi kita arahkan bahwa semua kandidat-kandidat yang berminat itu memasukkan datanya, memasukkan CV-nya beserta dokumen pendukungnya secara lengkap dalam web kita. Tinggal apply, ada satu selalu ada pertama Pertamina Talent Candidate.
Nah, nanti seluruh rekruter yang ada di Pertamina Group kami akan sourcing ke sana. Jadi kita akan selalu masuk ke sana, memfilter, mengeluarkan CV-CV sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, baik secara jurusan ataupun pengalaman apabila kita butuh experience hire. Nah, kita masuk ke sana Pertamina Talent Candidate. Yang kelima, ini PT KPI juga aktif melakukan college shopping. Kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia dan juga di sekitar wilayah operasinya kilang kita di 6 kilang tersebut. Kita kita kunjungi dan lalu kita kerjasama. Kita harapannya mendapatkan rekomendasi lulusannya ya dari tahun ke tahun. Kami melakukannya dari tahun ke tahun sejak tahun 2023 hingga 2025 ini kami lakukan rutin untuk college shopping. Yang enam juga kami juga ikut job fair, bursa kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun pihak ketiga. Nah, itu kami juga ikut di sana. Kami biasanya ada booth di sana memperkenalkan PT KPI pada para mahasiswa ataupun para pencari kerja, dan sekalian juga ada drop CV-nya. Nah, kalau apabila rekan-rekan ada yang pernah mengikuti bursa kerja tahun lalu ya, kalau ada PT KPI ataupun Pertamina Group lainnya, kami selalu ada barcode ya, ada apa namanya QR code untuk Pertamina Talent Candidate. Jadi sekarang semuanya memang kita arahkan satu ya aplikasinya ke dalam web tersebut. Tujuh, kita ada juga professional data provider. Ini yang tujuh ini biasanya digunakan untuk sourcing experience hire ya. Jadi kita biasanya bekerja sama ya, kita coba kerjasama dengan seperti headhunter ataupun perusahaan-perusahaan konsultan ya yang bisa menjadi mitra kita untuk menjaring ya kandidat-kandidat ataupun mereka punya network, punya jaringan yang bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan kami. Lalu yang kedelapan juga kami jalan juga collaboration program kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya BUMN lain ataupun instansi TNI, Polri, untuk mengisi jabatan-jabatan khusus biasanya. Jadi setiap tahun kami selalu melakukan evaluasi, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang mana yang akan diisi dengan fresh graduate, yang berapa posisi untuk fresh experience hire dan berapa yang bisa membutuhkan collaboration program. Nah, lalu kemudian kami akan susun strateginya dari delapan sourcing media yang ada, kami akan optimalkan yang mana. Nah, sebagai informasi dari 8 sourcing ini sebenarnya cara kita mendapatkannya adalah 8 ini. Namun secara proses kami akan arahkan juga masukkan datanya ke web rekrutmen Pertamina. Nah, bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ada di sini, jadi bergabung di sini, jadi sedini mungkin apabila berminat ya dengan PT Kilang Pertamina Internasional bisa memasukkan datanya, langsung masukin saja di dalam Pertamina Talent Candidate kita. Nah, di sana bisa jadi nih, bisa jadi Bapak Ibu mungkin setelah ikut dari sini lalu memasukkan data, ya bisa jadi mungkin niat awalnya PT KPI, tapi nanti bisa jadi nanti SH lain tuh yang hubungi gitu karena Pertamina Talent Candidate itu tidak tidak spesifik dia untuk SH yang mana. Jadi bisa jadi nanti dihubungi oleh upstream ya ataupun dihubungi oleh Patra Niaga atau dihubungi oleh SH lain. Jadi tidak perlu kaget kenapa seperti itu karena memang kita membawa satu bendera yaitu Pertamina dan satu websitenya yaitu website rekrutmen Pertamina. Jadi mau 8 model sourcing ini kita akan mengikuti tahapan yang sama dan semuanya itu kita lakukan secara transparan ya, yang menggunakan web rekrutmen Pertamina. Status progresnya juga akan diupdate di situ. Lalu alat tesnya pun nanti mengikuti standar yang ada. Eh, di sini di slide ini terkait dengan jenis rekrutmen dari Pertamina, adanya kita fresh graduate dan experience hire. Selain yang ini ya, selain yang kita biasa kerjasama dengan BUMN lain, juga tuh biasanya kategori experience, namun biasanya itu kan untuk spesifik kita yang nomor 8 ini saya collaboration-nya hanya tertentu. Mostly kita yang banyak sebenarnya yang dengan TNI ya, kita ada dengan TNI untuk pekerjaan security misalnya ya, ataupun pengamanan aset, kilang kita, nah kita bekerjasama dengan TNI. Untuk fresh graduate, lulusan baru dari lembaga pendidikan, baik itu SMA ataupun perguruan tinggi, baik itu D3 maupun S1. Experience hire, kita punya batasan ya, minimal 5 tahun pengalaman untuk PWTT. PWTT itu pekerja waktu tidak tertentu, atau biasa kita sebut pekerja tetap ya.
Dan apabila kita ada kebutuhan untuk pekerjaan yang sifatnya seasonal atau project, itu kita untuk experience hire kita batasi minimal pengalamannya 3 tahun kalau mau masuk jalur experience hire. Pengalaman ini maksud itu adalah pengalaman relevan ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi kadang-kadang memang ada kandidat ya biasanya apa namanya pengalamannya cukup bervariasi. Nah, dalam hal ini yang disebut dengan pengalaman minimal sekian tahun itu biasanya kita selalu lihat yang relevan. Jadi dalam hal ini kalau kita mencarinya adalah proses engineer misalnya lihat, biasanya kita lihat yang relate atau yang berhubungan dengan proses engineer-nya berapa tahun, nah itu yang dihitung gitu. Atau misalnya apa sebelumnya ada pengalaman di luar itu nanti biasanya kita nggak hitung. Nah, status hiring di Pertamina ini kita ngikutin ketentuan yang ada ya, kebijakan atau peraturan ketenagakerjaan yang ada, itu adanya PWTT dan PWT. Nah, PWTT ini ada fresh graduate dan experience hire, yang begitu juga yang PWT juga ada yang fresh graduate dan experience hire. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Jadi kalau PWTT biasanya kita untuk mengisi organisasi yang apa yang sustain, yang PWT itu biasanya sifatnya project. Requirement-nya, apa sih requirement yang dibutuhkan ya untuk eh, yang dibutuhkan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, untuk fresh graduate, jadi kami milah di sini ada fresh graduate dan experience hire. Untuk fresh graduate kita sehingga saat ini ya 3 tahun terakhir kita merekrut lulusan D3 dan S1. Untuk D3 kita ngikutin ya begitu lulus kita masukkan dalam program namanya bimbingan praktis ahli BPA. Untuk S1 kita selalu masukin dalam program bimbingan profesi sarjana. Jadi ini durasi programnya kurang lebih 6 bulan, namun kita tiap tahun melakukan evaluasi apakah program tersebut berjalan dengan bagus dan manfaatnya apakah bagus atau bagaimana. Biasanya itu mengenai durasinya kita selalu evaluasi dan kontennya kita evaluasi juga. Nah, BPA ini sendiri pengalaman pendidikannya minimalnya D3, IPK minimal 2,75. Kita juga lihat akreditasi jurusan dan perguruan tingginya minimal B atau baik sekali. Nah, jurusan yang dibutuhkan selama 3 tahun terakhir ya, yang kita buka, yang kita cari ya, biasanya teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik listrik, pengolahan migas, teknik keselamatan, teknik K3 ya. Nah, ini biasanya yang kita core buat penempatan di kilang. Nah, BPS memang profesi sarjana, pendidikan yang minimalnya adalah S1, IPK minimal 3, akreditasi minimalnya juga sama, kita nyari yang akreditasi jurusannya itu minimal B atau baik sekali. Jurusan yang dibutuhkan, dan ini cukup banyak ya bervariasi ya untuk BPS, karena ini juga ada yang untuk pekerjaan yang engineering, ada juga untuk pekerjaan enabler yang fungsi support. Jadi selain jurusan-jurusan teknik, mulai teknik kimia, teknik mesin, dan lain-lain, nah di sini juga ada jurusan-jurusan fungsi enabler seperti akuntansi, manajemen, ya hukum, psikologi, komunikasi, dan lain-lain. Hingga sampai dokter pun kita juga cari gitu ya untuk fresh graduate. Nah, BPA dan PPS ini programnya kita develop secara in-house. Jadi pada saat diterima itu selama kurang lebih 6 bulan itu memang statusnya belum bekerja, namun adalah peserta pendidikan. Nah, selama 6 bulan itu akan dievaluasi, modulnya juga kita siapkan mulai dari kewiraan ya. Kewiraan kita bisa kirim ke Akmil, Akademi Militer di Magelang. Lalu setelah itu juga ada wawasan HSE, kita biasanya ke Sungai Gerong tuh fasilitas kita. Itu di lokasi itu nanti akan dibekali itu dengan aspek HSSE, karena kita mau nggak mau ini kan adalah kilang ya. Kilang itu nomor satu itu adalah safety. Jadi bisnis utama kita mengutamakan pertama itu adalah safety. Lalu setelah dari HSSE biasanya kita mulai dengan wawasan korporat. Jadi kita para peserta akan dibekali dengan wawasan korporat, bisnisnya per TKPI seperti apa, Pertamina Group seperti apa. Lalu setelah itu baru masuk dalam wawasan fungsi. Nah, itu sistemnya semuanya itu classroom ya. Jadi basisnya adalah classroom. Wawasan fungsi mulai mendetail penjurusan. Jadi kalau misalnya masuknya BPS proses ataupun BPA-nya BPA proses, itu masing-masing classroomnya udah dipisah.
Lalu setelah itu baru mulai on the job training yang kurang lebih 3,5 bulan. Para peserta kita kirimkan ke wilayah operasi kita dari RU 2 sampai RU 7. Ada juga yang di Jakarta, biasanya itu fungsi enabler. Lalu di sana mereka melakukan on the job training, ada mentornya, gitu ya. Nanti ada penugasan-penugasannya, ada yang perlu mereka pelajari. Lalu di akhir OJT mereka harus membuat suatu tulisan, ide, masukan, ataupun suatu improvement yang menurut mereka itu bisa disampaikan, jadikan usulan. Nah, selama program dari awal, dari classroom sampai selesai itu semuanya ada dievaluasi ya. Kita akan evaluasi, lalu biasanya dinilai gitu ya. Nanti akan ada pengumuman kelulusannya, lalu kemudian baru diangkat jadi pekerja. Nah, bagaimana dengan experience hire? Nah, experience hire ini kita mengikuti kebutuhan perusahaan ya. Jadi biasanya kita setiap tahun tuh pada saat proses manpower planning dilakukan, HC bersama dengan setiap pimpinan fungsi ya melakukan pemetaan. Kita itu bench strength kita di mana. Jadi kita punya kekuatan manpower kita di mana. Jadi kita akan lihat gap kita ada di mana. Nah, pada saat kita tahu kita kurang gapnya di mana, kita lihat nih gapnya di mana. Apakah di fresh intake, membutuhkan fresh intake, atau kita perlu pengisian kompetensi untuk di level tengah gitu ya, yang di mana mungkin yang di dalam belum siap. Nah, barulah biasanya ada kita buka experience hire yang secara bidang pengalaman maupun lama pengalamannya nanti kita eh, lihat sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti pengisiannya untuk di level mana dan untuk bidang jurusannya apa saja, fungsinya untuk apa saja. Nah, ini slide ini cukup penuh ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ini kami mencoba untuk membuat ya proses flow yang diikuti oleh seluruh eh, kandidat ya, mulai dari awal, mungkin flow-nya dari kiri atas, nomor satu, terus ke kanan, lalu turun ke bawah, lalu ke kiri lagi. Mari kita lihat satu-satu ya rekan-rekan semuanya. Dari awal kita sourcing kandidat. Nah, sourcing kandidat ini yang mungkin saya balik lagi ya, sourcing kandidat ini ya ini dari 8 ini. Jadi dari 8 ini nanti kita akan ambil tuh. Jadi open recruitment memang kita sudah jarang ya. Memang kita belum buka lagi untuk yang Pertamina. Kita saat ini memang mengoptimalkan rekrutmen BUMN, rekrutmen bersama BUMN untuk PT KPI. Lalu kita juga banyak juga ngambil dari Pertamina Talent Candidate. Ini lalu juga kita banyak juga kita porsi paling banyak kita memang ngambil untuk ke college shopping, ke kampus-kampus. Lalu juga ke job fair. Job fair ini juga nanti mereka akan masukin data ya, teman-teman pencari kerja akan masukin data. Nanti sebenarnya berrelate juga nomor 6 dengan nomor 4. Jadi nanti masuk ke sini. 7 juga kita mulai, ini hanya experience saya, jadi secara jumlah juga nggak banyak ya. Dan yang 8 ini yang spesifik. Nah, dari 1 sampai seluruh ini, nanti 1 sampai 7 tadi, itu mereka, kita akan ngambil datanya, lalu kita akan undang. Jadi kita akan biasanya kita proses bridging. Nah, barangkali kalau di sini rekan-rekan ada yang pernah punya pengalaman mengikuti seleksi atau mungkin sedang berproses ya, mungkin barangkali ada yang sedang berproses juga di sini ya. Nah, biasa kita ngundang, kita sebutkan entitas kita ngundang bahwa Anda kita apa namanya, kita undang mengikuti rangkaian seleksi yang ada di PT KPI. Dan di sana dalam email itu biasanya kita selalu menggunakan email belakangnya pertamina.com. Jadi untuk memitigasi ya banyaknya hoax ataupun scam, rekrutmen scam yang ada, jadi kami selalu menghimbau untuk rangkaian komunikasi yang kita kirimkan via email, kita selalu menggunakan belakangnya itu @pertamina.com. Jadi kalau misalnya ada embel-embel lainnya, itu bisa dipastikan itu bukan kami ya, bukan Pertamina atau bukan KPI. Jadi kalau misalnya terima undangan, nah itu dipastikan dulu alamat emailnya. Nah, lalu juga tips juga ya bagi mungkin para pencari kerja atau para lulusan baru, itu juga emailnya, email yang digunakan itu jangan lupa untuk dimonitor ya, kalau bisa sering gitu. At least 1 hari mungkin kita cek email gitu. Karena kami juga dapat, kadang-kali sayang juga ada kandidat yang miss ya, dia nggak baca email, ternyata ke skip. Karena biasanya kalau kita ngundang,
itu waktunya nggak lama, biasanya dalam waktu 2 hari 3 hari tuh apa rencana tesnya, ataupun kita minta untuk ngisi datanya. Nah, pada saat menerima email tersebut, ikuti instruksi yang ada di email tersebut. Biasanya nanti akan diarahkan ke web recruitment. Nah, di sana silakan dilengkapi tuh CV-nya maupun seluruh dokumen pendukung yang diminta. Biasanya yang sifatnya mandatori itu ada asteriknya ya. Jadi silakan dilengkapin, pastikan itu lengkap, dan apabila diminta riwayat-riwayat pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, pastikan datanya itu diisi dengan akurat ya. Nah, biasanya kadang-kadang masih ditemukan juga ada yang tahun lahirnya misalnya keliru ataupun tahun sekolahnya keliru. Nah, itu yang mungkin kita eh, nggak bisa lanjut gitu ya. Nah, setelah kepada kandidat masukin data, barulah kami di tim rekrutmen, kami melakukan proses CV screening yang tadi saya maksud tadi ya. Jadi kita akan lihat data kebenaran datanya biasanya ya. Nah, mungkin kadang-kadang ada juga kandidat buru-buru ya, tanggal lahir ketukar dengan tahun lulus gitu ya. Jadi kadang kita juga kaget ada data yang seperti itu. Nah, itu kan mau nggak mau ya akhirnya nggak bisa diproses lebih lanjut dan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, pastikan datanya lengkap, dan juga apabila berpengalaman juga pastikan pengalamannya itu tidak overlap ya. Jadi memang kami sadari ya kadang-kadang ada juga profesional yang mungkin mengemban dua role di waktu yang sama. Namun yang kami harapkan sebenarnya pada saat kami meminta pengalaman kerja itu adalah pengalaman kerja yang resmi, yang statusnya ada hubungan ketenagakerjaannya. Jadi biasanya itu hanya satu ya. Misalnya pengalamannya di tahun 2000 sampai 2005, nanti kelanjutan berikutnya adalah 2005 sampai 2000 berapa. Jadi jangan sampai ada yang overlap. Saya 2000 sampai 2005, lalu nanti berikutnya adalah 2003 sampai 2008. Jadi overlap, sehingga kadang-kadang dari sistem kami sudah mengidentifikasi itu sebagai data yang tidak clean ya. Ini pastikan datanya lengkap. Lalu setelah ini, dari tahapan-tahapan ini kita selalu beremail. Jadi komunikasinya via email. Kadangkala khusus PT KPI ya, khusus PT KPI kadang-kadang kami punya tim, kami bantu dengan WhatsApp kadang-kadang ya. Kami bantu WhatsApp untuk mengingatkan para peserta untuk cek email ya. Jadi memang kadang-kadang kami dalam berbagai kesempatan ya Bu Intan dan para pengurus PKPI, kami juga dalam berbagai kesempatan apabila ke kampus juga kami selalu sampaikan ya pesan-pesan pada teman-teman yang baru lulus untuk kalau misalnya pada saat cari kerja ya seluruh media kita ya kita mesti aktif ya, baik dari handphone juga apabila dihubungi itu bisa ready ya. Terus juga email juga kalau pun sibuk ya at least adalah satu kali ya dalam satu hari, barangkali paling pagi, pagi hari ataupun di malam hari itu cek emailnya. Kadang-kadang ada pesan di sana. Lalu kita ngundang masuk ke online assessment. Nah, online assessment ini psikotes ya. Kita mulai dari ada kognitif, ya biasa ya, dan standar psikotes, lalu ada personality, juga ada tes Inggris, dan juga ada mengenai tata nilai juga di sana. Jadi ini biasanya pesan kami yang nomor 4 ini ya cukup istirahat ya. Jadi pada saat diundang cukup istirahat dan genuine aja. Jadi apa adanya, dan memang menuntut konsentrasi. Jadi jadilah dirinya apa adanya saja di sini-sini. Nah, nanti setelah ini lulus, kita akan undang masuk ke interview psikolog. Nah, kalau kita lihat dari 4 ini, online assessment ini sebenarnya kita menjaring orang-orang yang punya potensi ya, punya potensi yang bagus. Nah, yang kelima biasanya psikolog ini menggali dari segi kesiapannya ya, kesiapan untuk sebenarnya kalau lulus dari 4 ini sudah bagus sebenarnya. Kalau yang 5 ini lebih melihat lagi dari yang potensi ini, kita lihat yang ready to work soon itu yang mana, yang siap untuk bekerja dalam waktu dekat itu yang mana. Jadi kita dibantu oleh psikolog eksternal ya. Jadi 4 dan 5 ini eh, kami menunjuk ya ada konsultan yang melaksanakannya, lembaga independen. Ya, jadi toolsnya itu sama. Jadi satu Pertamina kami menggunakan tools yang sama. Nah, nanti di sini biasanya ada rangkaian tuh. Ini wawancara, maaf, ini wawancara. Nah, di sana silakan sampaikan evidence-nya, berceritakan gitu ya. Nanti akan disampaikan hasilnya. Apabila lulus, kita lalu akan mengundang, barulah kita wawancara. Nah, ini baru ketemu dengan kami, jadi dengan user, dan juga nanti ada HC di sana yang mendampingi. Nah, di sini akan lebih pada kita mencari kesesuaian dengan kita, kesiapan juga untuk bekerja di PT Kilang ya,
Misalnya dari user tuh langsung ya, kalau misalnya user Kilang udah langsung mereka udah punya profile juga ya, profile apakah ini bisa ngikutin yang ada di Kilang, udah siap atau belum gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu. Nah, apabila lulus, baru kita undang untuk tahapan medical check up. Nah, medical check up. Nah, pada saat medical check up ini juga apabila udah ikuti biasanya tahap tahun nomor 6 ini ya pastikan nanti menuju ke medical check up ini biasanya harus fit ya, fit, lalu juga pastikan cukup istirahat ya. Nah, karena ini sangat komprehensif. Jadi standarnya kita sangat komprehensif. Jadi sangat detail juga yang dicek ya. Jadi eh, persiapannya juga mesti baik ya. Misalnya cukup istirahat maupun pola hidup sehat. Jadi kalau bisa sejak sejak dini ya kita pola hidup sehat. Nah, lalu apabila lulus medical check up, barulah nanti kami secara internal ya tahap nomor 8 ini kami internal jadi tanpa ini kandidat. Jadi ada satu tahapan kami melakukan proses penetapan akhir ya oleh manajemen dan direksi. Kami akan ada sistem ranking gitu ya. Nanti baru kita akan kita undang di tahap 9 ini kita tawarkan ya, ya sistem offering ya. Jadi biasanya ada surat penawaran yang kami email tuh. Nah, kami email pada para peserta eh, programnya seperti apa dan hal-hal yang perlu persiapan seperti apa dan juga nanti konfirmasinya diminta paling lambat tanggal berapa dan biasanya informasinya ada di sini semua. Harapannya biasanya kita berharap 100% ya, 100% kandidat menerima karena kami melihat bahwa ini rangkaiannya udah cukup panjang. Eh, Asumsi kami adalah para kandidat ini benar-benar memiliki minat ya, minat untuk bergabung dengan PT KPI. Lalu setelah itu barulah onboarding. Nah, onboard PET. Nah, PET untuk fresh graduate itu memang saat ini kita 6 bulan. Nah, sedang bagaimana nah, experience hire? Experience hire juga mengikuti pola yang sama ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Dari awal sampai akhir polanya juga sama. Nah, apabila onboarding sudah masuk, ya berarti nanti ada masa probation ya, kalau untuk experience hire. Itu probation kita 3 bulan. Biasanya dievaluasi, lalu baru diangkat ya, proses masa probation selesai. Nah, ini tahapan-tahapan yang ada di kami. Jadi kalau dari sini, kami sih sebenarnya berharap, Bapak Ibu, apa namanya, eh, 2 dan 3 ini tidak, kalau bisa seoptimal mungkin ya. Jadi kadang-kadang kami juga masih menemukan hampir 50% biasanya antara 2 dan 3 ini nggak apa namanya lulus kandidat kita di sana. Yang biasanya itu dari kelengkapan CV. Ini memang kami lagi mencari cara juga bagaimana mengoptimalkan tersebut ya. Jadi misalnya dari kandidat yang 100 yang kami undang, biasanya sekitar 50 aja tuh yang berhasil kami undang ke online assessment gitu. Nah, 50 lagi mana? Nah, itu biasanya tuh ada di CV screening itu ada-ada aja tuh biasanya ada ada yang nggak komplit ya, misalnya itu data-datanya. Nah, lalu intinya adalah persiapkan diri sebaik-baiknya, lalu istirahat yang cukup dan jadilah diri apa adanya. Nah, eh, channel kami ada website ya, website rekrutmen Pertamina. Lalu juga ada RBB, websitenya RBB. Kami juga ada untuk magang internship, ada website Magenta. Nah, khusus untuk Pertamina, kami ada LinkedIn ya. Jadi bagi rekan-rekan apabila punya apa namanya, punya akun LinkedIn, mungkin bisa follow juga. Kita pakai bendera PT Pertamina Persero. Nah, di sana biasanya kalau misalnya pun kita ada program opening recruitment, baik itu RBB maupun yang lainnya, kita biasanya selalu bantu di posting di sana juga di LinkedIn Pertamina. Instagram Pertamina juga kita ada. Lalu bahkan ada Instagram Pertamina Karir. Di sini juga biasanya nyampein tuh ada college shopping ataupun ada apa, dan itu biasanya ada Pertamina Goes to Campus, kita juga informasikan ke sini. Pesan kami eh, hati-hati dengan hoax ataupun recruitment scam ya sebagaimana tadi disampaikan di awal ya. Biasanya perlu jeli di pengirim emailnya. Jadi kalau misalnya ad-nya bukan @pertamina.com itu bisa dipastikan bukan dari kami gitu ya.
Jadi contohnya sebelah kiri nih ya, surat panggilan resmi, namun ternyata emailnya mengatasnamakan Pertamina Persero, tapi @Gmail gitu. Lalu yang kedua, ini juga @Gmail. Dan yang ketiga juga ini, biasanya kita juga menemukan kalau ada tempelan seperti ini gitu ya. Dan juga bisa dipastikan juga ini bukan dari Pertamina, bukan resmi. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa bisa mengunjungi ya Pertamina Karir di Instagram gitu ya. Biasanya kita selalu memasukkan di sana. Nah, apa yang kita tawarkan ya? Jadi eh, kami menawarkan paket ya, paket kompensasi yang menarik ya, yang kita selalu evaluasi, manajemen selalu melakukan evaluasi dan kita lakukan benchmark. Prinsipnya adalah eh, kita bayar sesuai dengan posisinya, kita bayar juga untuk orang, jadi pay for person, position, performance. Jadi bagaimana load pekerjaannya dan bagaimana kompetensi orangnya dan bagaimana orang itu berkinerja. Ya, jadi tiga itu kita mix jadi satu. Lalu kita juga memperkenalkan juga selama ini berjalan si skema untuk pemberian insentif berbasis kinerja ya, apapun bonus. Lalu selain itu kita punya juga program benefit dan welfare yang sangat menarik ya, baik itu dari untuk medical untuk pekerja maupun untuk keluarga. Terus kita punya paid leave ya, eh, housing bagi yang ditempatkan di unit ya. Biasanya kita ada rumah dinas apabila tersedia itu bisa digunakan rumah dinas. Fasilitas IT, komunikasi ya itu kita siapkan dan lain-lainnya. Nah, deferred benefit ini benefit-benefit yang tertunda ya, seperti skema pesangon, skema untuk pensiun dan juga tabungan pekerja kita juga ada. Nah, sehingga nanti pada saat pensiun bekalnya diharapkan ya cukup ya. Lalu kita juga ada development program learning kita. Lalu juga secara karir di Pertamina ini, sebagaimana tadi di awal ya, itu kita punya banyak sekali SH. Jadi itu opportunity terbuka lebar ya. Bahkan kita juga ada secondment program perbantuan, bisa bisa cross tuh, bisa dari satu SH, dari satu AP ke AP yang lain diperbantukan untuk sekian lama. Ada growth opportunities juga, jadi banyak project yang bisa diikuti. Jadi biasanya tuh ada aja tuh cross function project. Ya di sana para pekerja tuh biasanya bisa ikut. Lalu well-being program kita, kami juga punya dulu namanya Bapor ya. Jadi kayak program komunitas untuk olahraga atau komunitas seni juga ada. Kita punya AOC, Agent of Change. Jadi biasanya pekerja-pekerja baru ya, biasanya join ke dalam itu. Mereka buat suatu kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan moral pekerja, AOC. Lalu juga ada wellness program, ini biasanya dari health. Nanti setiap lokasi, setiap daerah, baik itu kantor pusat maupun kilang, itu ada itu tiap tahun menerbitkan misalnya KPI Fit, misalnya program untuk menjaga kesehatan ya. Dan lain-lain. Dan selain itu juga kita punya untuk mental health ya, kita juga punya program menyediakan ininya konsultasi ya dengan psikolog internal kita ya, dan itu dirahasiakan. Mungkin itu bisa disampaikan ya dari kami. Eh, Mungkin setelah ini kita bisa buka sesi diskusi apabila ada yang ingin bertanya. Kami juga berharap sesi yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya. Eh, Semoga nanti kita eh, banyak ya orang yang tertarik dengan PT KPI dan kami juga akan sangat terbantu ya untuk mendapatkan talent-talent yang terbaik ya untuk kesinambungan operasional di PT Kilang Pertamina Internasional. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Silakan mungkin untuk berikutnya kami kembalikan pada MC. Silakan.